Baik, saya ulangi untuk pembuatan tie-beam-nya. Pertama kita pilih footing, kemudian pilih strip footing. Untuk mengatur propertiesnya sama saja seperti sebelumnya itu. Tahan shift, kemudian klik kiri di strip footing. Kemudian di sini muncul propertiesnya. Sebelumnya ada kesalahan penyampaian, harusnya di sini tingginya di sini 300 mili dan lebarnya 6. Karena tinggi itu 500 mili, jadi kita ganti juga 500 mili untuk warnanya supaya jelas kelihatan dan warna lebih. Kemudian cara untuk kita ambil titik acuan ke titik acuan akhir, kemudian klik 2 kali. Untuk copy, kita sama caranya seperti sebelumnya, kita pilih objek yang ingin di copy, kemudian klik Ctrl+C. Kemudian pilih titik acuan awal, misalkan di ujung sini, kita ambil titik acuan akhir dengan titik acuan yang sama. Kemudian klik kiri. Kemudian ulangi untuk yang bagian satunya. Kemudian ini kita bisa tambah lagi untuk bagian grid D. Caranya kita copy saja yang ini, dua pondasi purni dan tiga slope-nya. Pilih ambil dari titik acuan, misalkan saya ambil dari sini. Itu diambil titik acuan akhir di sini. Oke. Setelah bagian bawahnya jadi, kita lanjut ke pembuatan kolom. Untuk kolom pertama kita gunakan kolom beton. Properties kolom yang akan digunakan. Oke. Kolom yang secara default yang muncul itu adalah kolom dengan bentuk bukan jajar genjang, persegi. Cara untuk mengetahui dia persegi atau lingkaran, kita lihat profilnya. Jika dia tulisannya ukuran 4, misalkan dimensi kali dimensi, maka itu menandakan dia adalah kolom persegi. Namun jika dia diganti dengan misalkan huruf D di depannya, misalkan D400, maka itu adalah kolom lingkaran. Seperti ini contohnya. Kemudian ganti untuk kolom persegi. Bisa dilihat perbedaannya. Oke. Misalkan pertama saya ingin membuat kolom dengan ukuran 30 cm x 30 cm. Dengan material, mutu material itu C2530. Kemudian untuk warnanya saya pilih warna hijau, misalkan warna nomor 5. Kemudian position. Position ini dia menandakan letak kolom nanti, letak bagian vertikal dan bagian horizontalnya. Kemudian pada bagian top dan bagian bottom itu adalah bagian yang menandakan panjang kolomnya atau tinggi kolomnya. Bagian top itu 4.500 mm, menandakan tinggi kolom ini adalah 4,5 meter. Misalkan karena sesuai grid sebelumnya dibuat itu adalah 3 meter, maka saya ganti di sini bagian topnya menjadi 3.000 mm. Kemudian kita ambil titik acuan misalkan di sini. Untuk cara penggambarannya itu tetap sama. Oke.
Kemudian saya ingin buat kolom lain. Kolom dengan dimensi 500 kali 500 dengan material yang sama, tapi dengan warna yang berbeda sebagai klasifikasinya. Misalkan saya pilih warna nomor 10. Kemudian untuk tingginya saya ganti menjadi setinggi 7 meter. Oke. Bagian selanjutnya kita menggambar baloknya, balok beton. Untuk balok beton pertama kita gambar, ada dua cara penggambaran. Yang pertama itu ada beam atau single beam, kemudian ada poly beam. Perbedaan kedua dari ini yaitu single beam perbedaan antara single beam dan poly beam itu adalah kalau single beam kita harus menggambar satu-satu. Baloknya itu dia tidak menyambung. Misalkan kita gambar dari sini sampai sini, kemudian harus kita lain halnya dengan poly beam. Kalau poly beam kita cukup gambar begini, ambil titik acuan, kemudian titik akhir. Kelihatan jelas bedanya. Poly beam dia menyatu setiap bagian balok yang tersambung, sedangkan single beam dia tidak. Pertama untuk pelajaran kali ini yang digunakan itu, yang akan saya gunakan itu adalah single beam. Yang pertama sebelumnya kita atur dulu propertiesnya. Misalkan lebarnya itu adalah 400 kali 250. Kemudian materialnya sama dengan kolomnya itu C2530 dan warnanya saya pilih warna biru. Kemudian kita ambil dari titik sini, titik sini. Oke, balok betonnya sudah jadi. Misalkan sekarang kita lanjutkan dengan pembuatan kolom bajanya. Kolom baja. Kemudian kita pilih menu kolom. Profil kolom di sini sudah disediakan, kita bisa atur sendiri, tapi bisa juga dari material yang sudah disediakan, itu katalog. Jadi berikut ini tampilan katalognya. Ini adalah tampilan katalog dari baja profil. Di sini ada baja profil yang bisa dipilih. Misalkan saya menggunakan baja profil I. Yang kemudian di sini posisi top dan bottomnya. Karena kolom dari
posisi tadi. Kemudian jika sudah, kita ambil titik acuan di tengah. Oke. Recording in progress. Sini, sini. Kalau sudah kena sekeliling ini, kita klik scroll. Platnya sudah jadi. Kemudian kita untuk cara cepatnya, supaya cepat menggambar, kita copy saja plat ini. Kita ambil titik acuan di plat lain, di kolom betonnya, kemudian kita tempel di kolom beton lain. Oke. Kemudian kalau sudah kita buat sambungan las antara kolom baja ini dengan plat bajanya. Kita gunakan pilih weld, kemudian pilih create polygon weld. Kemudian kita pilih bagian mana yang akan dilas. Terus bagian pertama, kemudian bagian yang akan dilas, kita akan las ke mana? Karena ini plat akan dilas ke kolom, maka kita pilih platnya dulu, kemudian kita las ke kolom. Kita pilih kolomnya. Kemudian, kalau sudah, kita klik scroll. Ya. Maaf. Pilih sekeliling kolom bajanya. Oke. Ada garis biru di sini menandakan bagian ini sudah ada las. Ini adalah tanda untuk tanda bahwa ada bagian yang dilas di sini. Ini adalah salah satu bawaan fitur, pengaturan bawaan Tekla untuk tampilan rendernya lebih cepat. Dan kalau sudah, kita lanjut ke pembuatan plat ke kolom betonnya. Kita pilih pertama kolom betonnya, kemudian kita pilih platnya. Kemudian kita scroll. Kita pilih titik. Oke. Untuk bagian bautnya kita perbaiki dulu jaraknya.
pada bagutnya kita tidak menggunakan washer sama nut. Bisa karena itu fitur untuk membuat jumlah banyak sekaligus. Dia harus membuat situ sistem jarak misalkan 50 mili. Kita pilih modify. Misalkan kita 4 kali 50. Oke. Oh. Share dulu. Tidak mau ini. Balik ini. Oke, jadi ada perbaikan sedikit. Jadi untuk bautnya kita pakai 4 volt saja di pojok-pojok. Jadi berikut ini pengaturannya. Kita pilih bolt groupnya jenisnya array, kemudian bolt distance jarak array ya. Untuk arah X itu 250 dan Y itu juga 250 mili. Kemudian untuk jarak offset itu dari sini, dari ujung luar itu 20 mili untuk arah X. Kemudian untuk dari arah Y itu kita pilih 150 mili. Kemudian kita pilih properties ini. Kita klik kanan, kita copy spesial.
Kita pilih baut sama platnya. Kita pilih bautnya, kemudian klik kanan, copy special to another object. Kita pilih objek acuan, kemudian kita pilih objek yang bautnya sudah muncul. Oke. Dan kalau sudah, karena kita buat bangunan akan kita buat seperti ini, salah satu kolom itu harus lebih rendah. Maka kita buat kolom baja di sini itu lebih rendah. Misalkan kita buat lebih panjangnya, di kolom ini cuma 5.000 meter. Mempercepat pengeditan properties dengan objek yang sama, kita pilih logo cost di modify itu copy properties, kemudian pilih objek awalnya, kemudian pilih objek akhirnya. Kita pilih untuk pilih banyak, kita tahan kontrol, kemudian kita pilih modify. Objeknya otomatis akan berubah. Kemudian ya, untuk yang kolom beton yang di sini juga kita ganti perpendek, misalkan jadi 3.500 mm. Kemudian kita pilih kolom bajanya, baut dan platnya, kita klik kanan, copy special to another object. Pilih objek awal acuan, kemudian pilih objek akhir. Oke, terap. Bisa kita lihat di sini platnya yang di copy itu berada di elevasi yang sama dari plat yang aslinya. Cara melihatnya kita ganti ketampilan wireframe itu menggunakan Ctrl 1 untuk cara cepatnya. Bisa dilihat di sini. Kemudian untuk panjang kolom bagian sini juga, karena kolom beton bagian sini, bagian puncaknya itu berada di ketinggian 3.500 mili. Maka kolom baja yang ada di sini kita ganti juga bagian bawahnya itu berada di ketinggian 3.500 mm. Kita pilih modify.
Untuk posisi platnya kita perbaiki. Ambil titik acuan awal. Sama